Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Novita Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal, nonverbal, dan tips-tips menyeleksi informasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Secara sederhana, komunikasi adalah proses pertukaran pikiran atau penyampaian pesan dari penyebar pesan ke penerima pesan. Pesan yang disampaikan pengirim kepada penerima pesan tersebut dikemas dengan kata-kata ataupun tanpa kata-kata. Nah, komunikasi verbal sendiri itu memiliki arti sebagai bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan maupun lisan, seperti cerpen ataupun novel dan berbicara seperti yang saya lakukan sekarang. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan dengan kata-kata. Komunikasi verbal itu sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi penanaman. Fungsi ini bisa dibilang untuk memudahkan mengidentifikasikan sebuah benda, objek, ataupun tindakan seseorang. Kemudian, jalur interaksi dan transmisi informasi. Fungsi ini biasanya digunakan sebagai alat bertukar ide. Anda bisa menyampaikan emosi, informasi, dan rasa empati atau maksud dan berbagai hal lainnya dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat. Kemudian ada jenis-jenis komunikasi verbal. Yang pertama dari sisi pemberi. Jenis komunikasi ini biasanya terjadi dari berbicara dan menulis, sebagai sisi yang menyampaikan ide, maksud, dan informasi. Hal ini juga bisa disebut sebagai komunikasi aktif. Kemudian dari sisi penerima. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari mendengar dan membaca, sebagai sisi yang menyerap ide, maksud, dan informasi dari pihak lain. Hal ini biasa disebut dengan komunikasi pasif. Lalu ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Hal seperti lambaian tangan untuk mengatakan selamat tinggal adalah contoh yang paling sederhana. Komunikasi ini tidak memiliki struktur yang standar seperti bahasa, tapi dengan interpretasi dengan logika orang dapat mengerti maksud orang lain tanpa itu. Fungsi komunikasi nonverbal itu sendiri adalah untuk memperjelas komunikasi menggunakan kata-kata. Seseorang dapat mengerti informasi lebih jika mendapatkannya dari kombinasi komunikasi verbal dan nonverbal. Contohnya itu ketika Anda menyuruh seseorang untuk diam, Anda akan menempelkan jari telunjuk di bibir Anda. Kemudian jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama itu ada komunikasi objek. Jenis komunikasi ini adalah memanfaatkan benda sebagai medium. Contohnya ketika terjadi kecelakaan di jalan raya, polisi akan menggunakan kon atau corong untuk menandai area untuk memberi peringatan. Kemudian jenis komunikasi dengan sentuhan. Sentuhan ini biasanya merupakan jenis komunikasi nonverbal yang menunjukkan relasi antara orang yang melakukannya. Contohnya saja berpelukan atau berjabat tangan. Kemudian jenis komunikasi yang memanfaatkan waktu. Komunikasi ini biasanya sulit digunakan untuk mengungkapkan maksud. Tapi di kegiatan tertentu biasanya komunikasi ini berhubungan dengan durasi yang seharusnya normal tapi dibuat lebih lama atau sebentar. Kemudian komunikasi dengan gerakan tubuh. Komunikasi ini adalah yang paling sering dilakukan orang untuk melengkapi komunikasi verbal. Contohnya saja adalah lirikan mata, ekspresi wajah, atau gerakan tangan. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Sekarang kita masuk bagaimana caranya menyeleksi dan memilah informasi. Yang pertama itu, informasi biasa kita bagi menjadi dua, yaitu informasi baik dan informasi buruk. Permasalahannya, bagaimana caranya kita menentukan dan mengetahui bahwa informasi itu baik atau buruk. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa caranya. Yang pertama itu bernilai kebenaran. Jika informasi tersebut bernilai kebenaran, maka kita jadikan acuan untuk menentukan bahwa informasi tersebut bisa diterima dan dipelajari lebih mendalam. Nilai kebenaran ini bisa kita ketahui dengan cara mengecek bahwa informasi tersebut bukan termasuk informasi hoaks. Kemudian bernilai kebaikan. Tidak cukup informasi hanya bernilai kebenaran, perlu ditambah dengan nilai kebaikan. Nilai kebenaran bisa kita peroleh dengan mengecek bahwa informasi itu tidak termasuk hoaks. Sedangkan nilai kebaikan bisa kita ketahui dengan cara mengecek informasi tersebut mengandung berbagai hal kebaikan atau tidak. Parameternya yakni informasi tersebut mampu mengarahkan pembaca untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saat ini, informasi mengarahkan pembaca untuk menjadi atau berbuat buruk, maka bisa kita pastikan informasi tersebut minim atau bahkan tidak memiliki nilai kebaikan. Kemudian ada bernilai kemuliaan. Apa sih informasi yang bernilai kemuliaan itu? Kelihatannya masih asing ya kan? Dan susah bagi kita untuk menentukan apa sih informasi yang seperti itu. Nah, informasi bisa bernilai kemuliaan saat informasi tersebut tidak menebarkan kebencian, tidak membuat terpecah belah, bahkan terjadinya permusuhan, tidak adanya penghinaan, saling menghujat, dan berbagai hal negatif yang lainnya. Kemudian, apabila ketiga nilai tersebut ada terkandung di dalam sebuah informasi,
maka informasi tersebut layak kita jadikan sebagai bahan acuan untuk dipelajari lebih mendalam atau bahkan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan komunikasi nonverbal, verbal dan tips memilih menyeleksi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.